Patrick Kluivert dengan segala sejarahnya, segala kesalahan yang dia lakukan, tetap kita butuh dia. Alangkah lebih baik kalau kita mendukung dia, menyambut dia seperti karakter orang Asia, berterima kasih kepada Sintayong atas jasanya, menyambut pelatih baru, siapapun itu orangnya, karena dia sudah ditunjuk oleh PSSI, dan PSSI yang punya hak satu-satunya menunjuk pelatih. Nanti soal like and dislike, oke? Maka dari itu, please, come on. Lu pikir suara-suara negatif ini nggak sampai ke kuping dia? Ini nggak bisa diputar balik, guys. Come on, nggak bisa diputar balik. Ini udah kemungkinan besar udah tanda tangan, udah deal. Jadi gimana coba? Gue suka nggak suka, gue coba mendukung, karena untuk gue my ultimate dream adalah lolos Piala Dunia. Semua yang gue lakukan di podcast gue, pendapat gue tujuannya satu, lolos Piala Dunia, termasuk menggantikan pelatih lama agar kita punya peluang besar lolos ke Piala Dunia. Nggak kurang nggak lebih. Kalau gue cari engagement seperti orang-orang lain, kemarin gue bahas kok, gue ikutin netizen, dapatlah pujian dan mainan. That's not, ini bukan gue. Gue selalu melakukan apa yang menurut hati nurani gue. Gak ada yang bisa ngatur. Kalau gue beda pendapat, ya wajar aja. Karena timnas kita tambah lama tambah kuat loh. Masa kita nggak boleh punya target lebih tinggi? Ya wajar lah, ya kan? Tapi it's okay, kita lihat ke depannya. Jadi tolong kita tetap dukung Patrick Kluivert, oke? Karena peluang kita untuk lolos besar. Selisih kita hanya 1 poin dengan Australia. 6 kali menang 1 poin. 6 kali main, sekali menang, selisih 1 poin. Pertanyaan kedua kan, 6 kali menang, sekali menang kok bisa selisih 1 poin dengan ring 2? Artinya lawan-lawannya juga nggak canggih. Ditambah squad kita lebih bagus. Hilgers nyaris cuman baru sekali 2 kali main, Diggs pun baris sama. Artinya kalau mereka fit di bulan Maret kita tambah kuat. Oleh Rumi akan datang, depan tambah kuat. Reinders akan diberi kesempatan, bisa tambah kuat bisa enggak. Elkan Bagot akan kembali. Dan berita terakhir yang gue baca di media Belanda, Riedewald masih on proses. Kalau itu terjadi akan tambah kuat. Jadi peluang kita yang dari awal itu cuma 20-30%, sekarang mungkin 50-60%. Karena skuadnya tambah kuat. Pertanyaan kedua kan adalah kenapa pelatih Belanda? Gini ya, gue bisa bahasa Jawa, ini contoh aja, gue bisa bahasa Jawa. Kalau gue ke Jawa, gue ngomong, tetap banyak hal yang gue nggak nyambung, walaupun gue ngomong Jawa. Karena gue tidak begitu paham budayanya, culture-nya. Sama kayak gue ke Amerika, nggak usah lu ke Amerika, lu nonton YouTube yang real YouTube ya, dimana komunitas orang Amerika keturunan Afrika bicara antara mereka, dimana redneck berbicara, petani-petani di Amerika, orang yang bahasa Inggrisnya cukup fasih, belum tentu paham apa yang mereka katakan. Kenapa? Ini budaya yang kita nggak paham. Gue ada cerita bagus. Denzel Washington, oke? Denzel Washington kalian tahu, favorit aktor gue dan favorit aktor kalian juga. Pada suatu dia bikin film di mana banyak orang keturunan orang Amerika keturunan yang bermain, keturunan kulit hitam, oke, keturunan Afrika bermain. Di interview sama hostnya bertanya, kenapa kamu pakai director yang juga orang keturunan Afrika? Kenapa nggak pakai orang kulit putih? Denzel jawab, saya kenal banyak director bagus yang kulit putih, tapi kenapa saya tunjuk Antoine Fuqua namanya? Kenapa saya tunjukkan? Ini masalah culture, bukan rasis. Ini masalah culture. Jadi orang kulit hitam dari kecil sudah paham budaya yang kita alami, di mana director kulit putih nggak paham. Nah ini kembali lagi ke timnas. Kenapa gue pengen pelatih dari Belanda? Ini masalah culture. Lu bisa ngerti bahasa Belanda,
Tapi kalau gue bercanda dalam bahasa belum tentu lu paham. Ngerti nggak? Kalau lu punya pelatih Belanda, dengan begitu banyak bertambah pemain-pemain Belanda datang, kemungkinan besar starting 11 Belanda 11, benchnya pun masih ada berapa orang Belanda. Mereka komunikasinya lebih gampang, lebih paham. Dan satu yang tentang beberapa orang yang merasa ngerti budaya Belanda atau ngerasa ngerti bola, lu punya pendapat, itu hak lu. Bahwa diskusi antar pemain dan pelatih di Belanda itu normal. Di sini mungkin tidak, terjadilah friksi seperti yang di podcastnya atau yang dikatakan oleh Arya Sinulinga. Masalah internal, gue nggak mau bahas itu. Tapi di Belanda itu hal yang normal. Pemain diskusi dengan pelatih mencari sistem yang bagus, bukan hal yang aneh. Kembali lagi ke culture, bahwa kalian menentang itu, merasa itu nggak wajar, itu hak kalian. Tapi ini yang terjadi. Itulah kenapa gue bilang yang penting pelatih dari Belanda.